Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini ya. Jadi di sini apa itu? Saya ingin berbagi sekaligus menjawab pertanyaan banyak teman ya tentang pastol. Nah, banyak yang bertanya ya, gimana sih rawatan pastol? Kenapa pastol atau burung pasca mabung ya, yang kita sebut pastol, burung pasca mabung itu kok nggak gacor gitu ya, nggak gacor, kemudian dia itu jarang sekali mengeluarkan materi-materi, padahal burung ini terkadang materinya keluar tapi kok kadang enggak gitu. Kemudian dia enggak responsif, buka kerodong dia kebanyakan diem kayak gitu ya, atau cuma ngeriwek-ngeriwek saja gitu kan yang terjadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara klinis ya. Mungkin ini adalah sesuatu teori yang mungkin baru dengar atau apa ya. Ini adalah berdasarkan riset kita dengan tim dokter, kemudian dengan teori-teori tentang kesehatan burung. Jadi monggo nanti kalau masukan ini masuk bisa diterima, kalaupun tidak masuk logika ya skip saja gitu ya. Ini saya sembari ngerokok ya biar santai. Jadi gini, apa itu yang sering terjadi kan selama dia lepas mabung, burungnya faktornya itu kurang cepet ya, kurang munculnya kurang, kemudian suaranya sember-sember seperti itu kan yang terjadi. Nah, ini saya akan menjelaskan kenapa burung itu bisa seperti itu. Jadi selama dia proses burung itu diloloh dari indilan menuju trotolan, burung itu biasanya rawan terjadi yang namanya infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan itu yang umum terjadi, walaupun persoalannya itu sebetulnya banyak ya. Bisa juga karena masalah burung ini kayoman, ataupun ada burung tua disandingkan dengan banyak burung tua, itu juga bisa membuat ngedropnya mental burung tersebut ya. Tapi ini kita berbicara tentang masalah yang sering terjadi karena banyak burung trotolan yang sudah dimasteri, kemudian dia pastolnya nggak bagus ya. Jadi saya akan jelaskan dari awal. Jadi burung dari lolohan, kemudian dia dewasa. Dari dewasa itu burung akan mengalami masalah-masalah di mana saat dia diloloh itu kan menggunakan ada jangkrik, ada juga pur gitu kan. Nah, ini biasanya akan mengganggu saluran pernapasan dia. Makanya saat dia pastol kebanyakan burung sember kan. Nah, sebetulnya nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat burung itu rawatan dari trotolan, dari indilan, trotolan, dan saat dia mabung, supaya burung itu begitu dia lepas mabung suaranya enak.
bisa plong gitu ya, bisa pecah gitu ya. Nah, ini kita akan mempersempit saja, mempersempit bahasannya karena sangat luas ya. Jadi burung-burung yang sudah terlanjur pastol, kemudian dia mungkin dia nggak mau bongkar materi ataupun settingannya susah kayak gitu ya untuk dilombakan. Kita akan bahas di seputar itu. Begini, jadi salah satu ciri burung yang biasanya itu kalau di rumah gacor, kemudian saat dibawa di gantangan burungnya cuma diem saja, ataupun dia sifatnya ngering ya, nampar bahasanya, atau dia birahi nebo, atau dia diem saja kayak gitu. Biasanya pastol-pastol itu pastol-pastol yang kemungkinan besar bermasalah, ada masalah dengan kesehatan. Jadi untuk pastol biar dia itu rajin bongkar materi, settingannya enak, itu yang perlu kita perhatikan itu adalah kita mencari akar permasalahannya dulu. Salah satu hal yang harus kita lakukan itu untuk mengerti burung ini punya masalah apa tidak dengan kesehatan dia. Coba lakukan penjemuran jam 9 pagi atau jam 10 atau ya sebelum 10 up ya, jam 10 up ya, jam 9 antara jam 10 ya. Setelah dia dijemur selama 10 menit lah, 10 menit sampai 15 menit, kita perhatikan burung itu. Biasanya burung-burung yang punya masalah dengan infeksi saluran pernapasan ini, burung itu kalau dijemur dia akan buka paruh. Itu satu. Kemudian burung itu akan sering gesek paruh di tangkringan. Itu dua. Kadang kalau dia terasa sakit karena paparan sinar matahari yang mengenai dirinya, burung itu biasanya dengan kakinya dia akan garuk-garuk di sini, di paruhnya atau di lehernya gitu. Sekali dua kali akan terjadi seperti itu. Kebanyakan pastol yang telat bisa dikatakan telat gacornya atau birahinya seperti itu. Jadi dia cenderung riwek saja. Lakukan pengetesan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau itu terjadi, langkah kita selanjutnya itu adalah memberikan perawatan yang tepat. Jangan salah merawat. Jadi burung-burung yang ada indikasi buka paruh ataupun gesek paruh di tangkringan, jangan lakukan rawatan penjemuran. Stop penjemuran. Karena apa? Secara teori medis, kalau dia itu ada permasalahan di tenggorokan, ada infeksi, ada perkembangan bakteri di sana, kalau dia kena jemur dan dia kena panas, itu akan membuat bakterinya akan semakin meningkat. Kemudian akan timbul terjadi iritasi. Jika itu dibiarkan, burung pasti akan serak. Makanya langkah kita adalah stop penjemuran, mandi boleh, umbar juga boleh, tapi umbar harus di tempat yang teduh. Jangan digebah dulu, jangan fisik ya. Umbar biasa aja, lakukan perawatan seperti itu. Kemudian berikan antibiotik. Antibiotik ini adalah antibiotik yang sifatnya
yang lebih bagus ya antibiotik ini. Antibiotik adalah yang sifatnya khusus untuk tenggorokan. Jangan berikan antibiotik yang sifatnya spektrumnya luas. Itu biasanya nanti dia kurang kuat kalau untuk mengatasi di masalah di tenggorokan. Jadi kalau membeli produk yang memang spesifik untuk tenggorokan, berikan rawatan itu dulu tanpa penjemuran ya. Berikan pagi dan sore selama 3 hari atau 5 hari, kemudian kita hentikan 1 hari atau hentikan 2 hari, kita berikan lagi sampai burung itu benar-benar memenuhi bahwa kesehatannya sudah terpenuhi gitu ya. Dengan melihat nanti selama proses pengobatan itu, biasanya burung itu nanti akan mulai bunyi, mulai akan rajin. Karena apa? Tenggorokan udah enak. Seperti itu. Nah, nanti setelah pengobatan, beberapa kali pengobatan, 3 hari atau 5 hari, jeda, berikan lagi, jeda lagi, berikan lagi, seperti itu. Kita coba lakukan penjemuran. Dia masih mangap apa tidak, gitu ya. Dia masih buka paruh, gesek paruh, itu masih sering terjadi apa tidak. Nah, kalau sudah tidak ada gejala itu, boleh burung itu dilakukan penjemuran secara jangan langsung tinggi ya, jangan langsung kenceng ya, tapi berikan mungkin 5 menit, kemudian meningkat 10 menit kayak gitu ya. Jadi penjemuran itu nggak usah perlu yang panjang-panjang, karena akan berisiko membuat tenggorokan itu jadi terkena iritasi ya. Walaupun memang penjemuran itu penting, tapi kita nggak boleh ngawur. Di saat kita melihat burungnya dijemur itu nggak kuat, ya jangan dipaksakan. Dia sudah mangap-mangap kayak gitu, dipaksakan, nanti takutnya itu akan membuat iritasi. Jadi rawatan pemberian antibiotik itu sangat penting. Nah, di sini banyak teman yang juga bertanya, terus antibiotiknya apa gitu kan? Nah, jujur saja kita itu ada sebuah tim ya, tim dokter ya. Sudah membuat sebuah produk yang memang dirancang khusus. Di situ itu ada anti radangnya, kemudian ada untuk bakteri di pernapasan dia, kemudian ada anti nyerinya. Memang banyak sekali kandungannya di dalam obat ini yang dibuat untuk mengatasi itu. Kalau biasanya saya memakaikan produk yang namanya kanabiotik. Kanabiotik itu memang untuk burung-burung yang sakit infeksi saluran pernapasan. Tapi kalau untuk burung-burung sehat, untuk perawatan burung-burung sehat ataupun burung-burung lomba, itu sangat bagus sekali. Coba saja untuk burung-burung lomba. Setelah lomba kasih kanabiotik, kemudian biar tenggorokannya itu terjaga terus, jadi burungnya itu akan konsisten terus. Jadi nggak perlu takut, penggunaan antibiotik itu sangat penting. Perawatan tenggorokan itu sangat penting. Jadi jangka panjangnya nggak akan bermasalah ya. Seperti halnya seorang penyanyi lah, nggak mungkin lah dia itu cuma makan makanan sehari-hari saja, sedangkan dia sebagai artis ya, dia butuh menjaga kualitas tenggorokannya, ada vitamin-vitamin yang dia makan untuk menunjang kesehatan tenggorokan dia, di samping rawatan sehari-hari dia ya, itu sangat penting. Nggak mungkin kalau kita cuman merawat burung itu hanya mengandalkan EF saja, itu menurut saya tidak mencukupi ya kalau untuk
rawatan burung-burung yang memang akan kita buat kontes. Tapi kalau cuman untuk burung-burung harian kayak gitu ya, ya udah kita rawat dengan EF saja pun itu akan cukup, karena dia tidak membutuhkan sebuah top perform dari kualitas tenggorokan ya. Karena di sini kalau untuk burung lomba, burung-burung seperti itu yang dibutuhkan adalah kualitas dari penapasan yang bagus, stamina yang bagus, dan lain sebagainya. Kalau kita bicarakan sangat kompleks. Jadi kita kerucutkan saja masalahnya, kenapa pastol sering tidak mau bongkar materi, ataupun dia telat gacor, telat frakternya seperti itu. Nah, ini salah satu trik untuk mengetahui burung itu punya masalah dengan tenggorokan apa tidak, yaitu dengan melakukan salah satunya ya ini ya, dengan penjemuran yang paling mudah sekali. Walaupun ada cara-cara lainnya, mungkin akan kita bahas di lain hari ya. Salah satu caranya yaitu dengan penjemuran. Kalau dia mangap, gesek paruh, garuk kaki di kepala, berarti dia ada indikasi. Kenapa dia mangap? Karena di sini itu banyak lendir kotoran yang menghambat pernapasan dia, akhirnya dia mangap. Napasnya nggak pakai hidung lagi, mangap kayak gitu, gampang mangap kayak gitu. Terus kenapa dia garuk lehernya, paruhnya saat dengan kakinya kayak gitu? Karena dia merasakan gatal ataupun nyeri di tenggorokan. Kemudian kenapa burung itu gesek paruh di tangkringan? Ya karena burung itu banyak lendir yang keluar. Di sini ada produksi dari bakteri itu yang menghasilkan lendir itu. Jadi kita harus mematikan bakteri itu. Dengan lebih cepatnya kita harus memakai sebuah antibiotik. Begitu ya. Nanti kita lihat, saya punya burung pastol yang baru saya ambil dari temen ya. Dulu hasil tangkaran saya. Begitu saya lihat burungnya itu punya masalah dengan infeksi saluran pernapasan. Ini sudah saya obati selama kisaran 5 hari ini. Nanti kita akan lihat. Kita akan lihat ya bagaimana perawatan saya. Jadi burung ini saya rawat tanpa non jemur dulu untuk saat ini. Oke, nah kita langsung saja melihat burungnya. Ini burungnya ya, teman-teman. Jadi burungnya cuma tak kasih kerodong gini aja. Ini tadi pagi tadi tak ablak ya, tak ablak. Terus ini sekarang sudah tak kerodong lagi. Kita akan ambil burungnya. Saat awal saya ambil burungnya, saya coba jemur, dia udah nggak kuat. Dia buka paruh. Yang pertama buka paruh. Kemudian dia sering gesek paruh di tangkringan. Untuk mengetahui dia itu bermasalah apa tidak, kita biasanya akan muncul itu setelah 15 menitan dari penjemuran awal di saat terik matahari. Ini malah mataharinya kurang ya. Terus dia akan gesek paruh biasanya setelah 15-an menit. Gesek paruh, kemudian kadang paruhnya kebuka kayak gitu, buka paruh, gesek-gesek paruh. Kemudian mulutnya itu kayak klecep-klecep gitu ya, kayak kecep-kecep, kadang kayak kemudian di paruhnya kayak digibas-gibas gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kita skip dulu ya, skip dulu. Kita tunggu dulu sampai 15 menit ke depan. Nanti perkembangannya seperti apa. Terus kita videokan lagi. Itu perhatikan paruhnya ya, teman-teman. Tapi ini sudah lumayan kuat ya burung ini ya. Sudah saya berikan pengobatan selama 5 hari. Saya berikan pengobatan sampai 5 hari ini. Dia kalau kemarin sudah mulai gesek paruh, ini belum, sudah 10 menitan ya. Tadi sudah saya pause ini.
Sudah 10 menitan dia belum gesek paruh, tapi dia masih loncat-loncat. Burung loncat-loncat seperti ini, burung gelisah, itu menandakan burung ini juga masih belum nyaman. Nah, ada gerakan tuh, ya kan? Dia mulai buka paruh. Kalau sudah 15 menitan ke atas, biasanya akan ada gejala-gejala itu kalau dia memang bermasalah ya. Tapi suaranya ini agak sedikit serak ya. Kita lihat, itu perhatikan paruhnya. Nah, dia mulai buka paruh kan. Ini sudah kisaran 15-an menit. Tapi dia belum gesek paruh di tangkringan. Kalau kemarin sering banget dia gesek paruh di tangkringan. Berarti ini pengobatan selama 5 hari itu saya rasa memang masih belum cukup. Tapi dia nutup kembali paruhnya, buka lagi, nutup kembali paruhnya. Itu menandakan bahwa burung ini memang belum sepenuhnya sembuh. Jadi untuk burung-burung seperti ini, teman-teman jangan dijemur kenceng ya. Mungkin kalau jemur itu pagi hari saja. Nah, itu kan buka paruh kan. Nanti kalau itu teratasi, burungnya pasti akan cepat guacor, cepat fighter. Nah, seperti itu. Kecep-kecep gitu kan. Kadang paruhnya dikepet-kepet kayak gitu itu. Burung diumbar saja, boleh. Mempercepat proses. Diumbar tapi di tempat yang dingin ya, jangan di tempat yang panas. Di tempat yang redup. Tuh kan, kayak kepet-kepet gitu ya. Oke teman-teman, ini air minumnya. Kita kasih sedikit air ya, seperempat gini aja, sedikit saja. Segini. Teman-teman boleh menggunakan kanabiotik kalau ada yang punya, ataupun menggunakan ini SS Rak. Ini obat ini memang khusus untuk infeksi saluran pernapasan. Kita berikan di air itu saya berikan 7 atau 8 tetes ya. Dan ini 24 jam sekali diganti. Di air minum dan juga melalui EF, bisa melalui kroto ataupun EF lainnya ya. Oke teman-teman, begitu saja ulasan yang singkat ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin bagi yang masih bingung dengan penjelasan saya, bisa WA ataupun komen di sini. Ataupun nanti bisa datang ke rumah saya untuk berdiskusi ya. Sharing. Di sini tidak ada yang pinter ataupun tidak ada yang bodoh. Semuanya sama, selalu belajar dan terus belajar untuk mencari solusi-solusi yang terbaik dan masuk di logika kita. Jadi nanti kita akan update perkembangan dari pastol ini setelah selesai pengobatan. Kemungkinan 1 bulan lagi kita akan lihat perkembangan burung yang baru saja saya obati. Oke, dari saya Henry Danon. Kalau ada salah-salahnya
mohon dimaafkan dan jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.